syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, hari ini izinkan saya membawa kalian masuk ke sebuah perjalanan seorang nabi yang penuh emosi, ujian, dan harapan. Tak lain dan tak bukan yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Di sebuah negeri yang luas dan makmur bernama Ninawa, hidup sebuah kaum sejahtera, tapi hati mereka keras. Mereka jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Lalu Allah mengutus seorang Nabi Yunus alaihi salam. Nah, setiap hari Nabi Yunus berdiri di tengah pasar, di persimpangan jalan, di halaman rumah-rumah penduduk. Beliau berkata dengan lembut, "Wahai kaumku, tinggalkan berhala-berhala itu. Kembalilah kepada Allah yang Maha Esa." Namun, apa jawabannya? Ada yang tertawa, ada yang menertawakan, ada yang menggeleng sambil berkata, "Ah Yunus, sudahlah. Kami tidak butuh nasihatmu." Bayangkan gimana rasa sakitnya setiap hari mengajak kebaikan, tapi nggak ada yang mendengar. Hati Nabi Yunus pun terasa semakin berat. Beliau tetap sabar, tapi kekecewaan itu perlahan tumbuh. Hingga suatu hari Nabi Yunus memperingatkan kaumnya, "Jika kalian tetap membangkang, azab Allah akan datang. Sungguh azab Allah akan datang." Tapi mereka tetap tidak peduli. Mereka bahkan mengejek, "Kalau benar bakal azab, biarkan aja datang." Begitu ucap kaumnya. Nabi Yunus pun pergi dengan hati yang luka. Beliau meninggalkan Ninawa, pergi tanpa menunggu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Yunus pun berjalan menuju laut. Ombak bergulung, angin berhembus, seakan memanggil beliau di pelabuhan. Di pelabuhan, sebuah kapal besar sedang bersiap berlayar. Kapten kapal melihat Nabi Yunus dan berkata, "Silahkan naik, wahai musafir." Beliau pun naik membawa rasa kecewanya. Berharap bisa menemukan kedamaian, kapal itu berlayar jauh. Semakin menjauh dari pantai, di atas kapal angin sepoi-sepoi berhembus. Orang-orang berbincang, anak-anak tertawa, burung-burung laut terbang di udara. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Awan tiba-tiba menghitam, angin berubah menjadi badai, ombak naik, menghantam lambung kapal, air masuk ke dalam dek. Kapal oleng ke kiri dan ke kanan. Para penumpang berteriak ketakutan, "Kita akan tenggelam, kita akan mati." Kapten kapal berteriak, "Ini bukan badai biasa, ini pertanda ada orang yang bersalah di antara kita." Mereka pun melakukan undian. Sebuah kebiasaan di zaman itu, berharap namanya tidak keluar, hasil undian pun diumumkan. Nama yang keluar adalah Nabi Yunus alaihi salam. Orang-orang terdiam, mereka tahu Yunus adalah orang yang baik. Lalu mereka mengulang undian, dan lagi-lagi nama Nabi Yunus pun keluar. 3 kali undian itu pun dilakukan, dan hasilnya tetap sama. Nabi Yunus tahu ini adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata, "Lemparlah aku ke laut." Mereka menolak, tidak kau orang baik." Tapi badai makin menjadi-jadi. Akhirnya dengan berat hati mereka melempar beliau ke laut. Lalu beliau pun membuang Nabi Yunus ke dalam lautan. Tubuh Nabi Yunus pun tenggelam ke dalam laut. Gelap, dingin, sunyi. Beliau berusaha berenang, tapi ombak terus menariknya ke bawah. Tiba-tiba sebuah makhluk besar datang dari kedalaman.
seekor ikan raksasa lebih besar dari apapun yang pernah dilihat manusia. Ikan itu menelan Nabi Yunus alaihi salam dalam sekali telan. Namun Allah memerintahkan ikan itu, jangan sakiti dia, hanya jadikan perutmu tempat berlindung baginya. Maka ikan itu tidak menggigit, tidak menghancurkan, hanya menelan saja. Bayangkan, Nabi Yunus kini berada di dalam tempat yang tak pernah dibayangkan manusia. Perut ikan besar, tidak ada cahaya, tidak ada matahari, tidak ada suara manusia. Yang terdengar hanya suara air, suara detak, suara hewan laut, kegelapan yang sangat tebal. Nabi Yunus bahkan gak bisa melihat tangannya sendiri. Beliau merasa terisolasi, terjebak di saat tidak ada jalan keluar. Dan di saat itulah beliau menyadari bahwa beliau telah tergesa-gesa, bahwa beliau meninggalkan kaumnya sebelum Allah memberi izin. Nabi Yunus menangis dalam gelap. Beliau tidak marah kepada Allah. Beliau tetap tidak putus asa. Beliau hanya berkata dengan penuh penyesalan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dialah satu-satunya yang memuji Allah di tengah tiga kegelapan. Kegelapan laut, kegelapan malam, kegelapan perut ikan. Beliau mengulang-ulang doa itu berkali-kali dari hati yang paling dalam. Dan setiap doa yang tulus tidak ada yang terlewat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikan raksasa itu terus berenang, kadang ke permukaan, kadang turun ke dalam samudra. Tapi Nabi Yunus terus berdoa. Allah melihat kesungguhan hati hambanya yang satu ini. Akhirnya Allah memberi perintah kepada ikan itu, wahai ikan besar, keluarkan Yunus ke daratan. Ikan itu berenang menuju pantai, lalu dengan lembut memuntahkan Nabi Yunus ke atas pasir. Tubuhnya lemah, kulitnya rusak karena cairan dalam perut ikan. Tapi Allah selalu menjaga. Allah menumbuhkan pohon besar berdaun lebar sebagai atap pelindung baginya. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi naungan di kala panas. Selama beberapa waktu, Nabi Yunus beristirahat hingga pulih. Lalu setelah sembuh, Allah memerintahkan Nabi Yunus kembali ke Ninawa, ke kaumnya yang dulu menyembah berhala. Beliau mungkin berpikir kaumnya sudah dihancurkan, tapi ketika sampai di sana, Nabi Yunus melihat hal yang akan menakjubkan. Kaumnya berbondong-bondong datang menyambut. Mereka berkata, wahai Yunus, kami telah bertobat, kami beriman kepada Allah, ajari kami kebenaran. Untuk pertama kalinya, hati Nabi Yunus terasa benar-benar tenang. Beliau berhasil karena Allah yang menolongnya. Lalu, teman-teman sekalian, apa yang kita dapat dalam mendengarkan cerita Nabi Yunus ini? Hikmahnya adalah kisah ini mengajarkan kita bahwa manusia bisa salah, bahkan seorang nabi, tapi pintu ampunan Allah selalu terbuka. Kesulitan terbesar pun bisa menjadi pintu rahmat. Dan doa Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, adalah doa-doa yang dikabulkan ketika diucapkan dengan hati yang hancur tapi berharap pada Allah. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.